baca. Vincent. Din. Suara lo kenapa begitu sih? Sorry. Desta. Vincent. Nah, gitu kan enak. Tahukah lo, akhir-akhir ini banyak sekali penipuan-penipuan. Ya kan, baik dari sosial media, baik kejahatan secara langsung gitu ya. Yang mencatut nama artis juga ada tuh. Itu yang mau gue omongin. Kok bisa tahu? Kok tahu dari mana lo? Baca di depan. Gak usah bilangin, cerita kita hafal dong. Oh, iya. Menimpa teman kita ya, Hanung Bramantyo. Oh, temen lo? Ya. Sama gue belum temenan dia. Temenan dong, biar diajak main film, filmnya bagus-bagus loh. Iya. Iya. Hanung, kita temenan dong ya. Biar apa? Biar gue bisa jadi kru film lo. Kok kru film yang main film dong? Ya, gue nggak bisa main film lah, nggak bisa acting. Gue megang lampu aja, megang kamera bisa lah. Iya. Seniman sejati mungkin saya. Enggak, jadi ceritanya ada seseorang atas namanya Hanung Bramantyo. Mencatut. Di Facebook, ya kan? Nah, terus digunakan untuk menipu para wanita, untuk mengirimkan foto-foto, katanya mau di casting, ya kan? Mau dilihat apakah cocok main film atau enggak. Tapi ternyata disuruh beradikan syur di fotonya. Iya. Disuruh open her clothes gitu loh, ya kan? Oh, disuruh telanjang. Langsung harfiah banget ya, gue udah pakai bahasa Inggris biar halus, langsung telanjang disebut sama dia. Jadi penipuannya tapi akhirnya terkuak oleh istrinya, Zaskia Adia Meka. Dia menjebak si penipu itu untuk ketemuan, ceritanya ini, mau ketemu nih, langsung digerebek sama polisi. Tapi selain Hanung sama Zaskia, temen kita juga, ini Temen kita Facebooknya nih, ya. dihack. Siapa dia? Banyak sebenarnya, Twitter itu banyak yang dihack juga. Siapa Tapi dia? ini Facebook yang dihack. Ada Terry Putri. Tadi silakan duduk. Tapi hostnya nggak ada yang single nih. Hah? Nggak ada yang single Kalau aja, di boleh malam nggak hari ini request? bisa single kalau mau diatur ya kan. Atur terus, woy, anak masih bayi. Oh iya. Tawarnya tergantung kayak apa dulu ya kan. Terry Putri teman lama saya dari dulu zaman kita. Udah nggak usah. Oh, nggak usah ya? Please jangan, kalau lu buka gue buka juga, mau. Ayo kita buka-bukaan ayo. Jangan. Ayo sok atuh sok. Enggak, bukan itu. Oh bukan buka itu. Terry, Acep. Facebook beneran dihack. Iya, jadi aku tuh udah lama tidak mengoperasikan Facebook. Dulu punya, tapi terus berhenti 5 tahun yang lalu. Agak trauma, karena dulu ketemu mantan suami di Facebook. Itu intermezzo maksudnya. Tadi yang mana nih? Kok yang berarti banyak dong? Oh mantan suami. Sekali doang gue. Oh yang ama itu? Oh sorry enggak ya. Iya, Teria. Ya, pokoknya gitu. Kita kembali lagi kasus saya bagaimana? Ya, lo berhenti karena ada sesuatu yang tidak mengenakan lah mengenai masa lalu lo di Facebook. Berhenti. Terus udah gitu udah sekian lama, ada beberapa teman yang bilang, Tar kemarin kita ngobrol kan di Facebook, ngobrol, orang Facebook gue gak pernah aktif, udah kesini-sininya, terus adalah yang bilang, kan ada tuh kalau kita searching di Facebook ada Terry Putri apa gini-gini segala macam. Cuman gue pikir itu common kalau di kerjaan kita. Jadi ya udahlah gitu, terserah deh gitu. Mulai terganggu setelah orang itu ada satu di antara sekian banyak yang mengaku nama gue itu mulai menipu. Nipunya? Jadi nipunya gini, jadi modusnya adalah dia bilang itu gue dengan foto, dengan update segala macam bentuk kegiatan gue tuh dia ikutin. Mungkin ngambil fotonya dari Instagram kali, karena gue aktif Instagram. Jadi gue kemana tuh dia ikutin tuh, kata-katanya persis seperti kalau gue ngomong kan, mesti gaya gue begini. Terus dia mulai menjual barang-barang, jual barang-barangnya elektronik gitu. Dia bilang ini nih hadiah dari TV. Kuis. Kan aku nggak butuh, jadi aku mau jual aja, nanti uangnya aku mau sumbangin ke panti asuhannya aku gitu. Waduh, udah nipu, bawa-bawa yayasan panti asuhan juga. Modusnya kalau seandainya ada yang mau, dia kasih nomor teleponnya, silakan hubungi di sini. Nomor telepon itu dihubungi oleh orang yang mau. Terus dia bilang, iya saya manajernya Terry yang handle ini semua. Jadi kalau mau ini transfer ke sini ya. Setelah orang transfer tuh orangnya hilang gitu loh. Jadi udah berlipat-lipat gitu, udah palsuin nama, palsuin Facebook, terus jual barang, terus udah gitu pakai nama yayasan sosial, terus udah gitu orangnya lari lagi gitu. So far Ter, berapa uang, lo tahu nggak mungkin beberapa yang lapor ke lo kayak, ini gue udah transfer 1 juta, 2 juta, udah berapa banyak? Jadi dia jual gadget kayak handphone, kemudian notebook, dan dia jual harga miring. Tapi ya lumayan juga kan kalau banyak yang minta, tapi terus. Tapi gue taunya karena ada yang sudah melaporkan ke polisi, dia bilang ke gue, terus gue bilang, agak bingung juga karena posisinya emang bukan aku. Jadi aku terus, gimana ya, aku mau tanggung jawab juga bukan aku ini gak? gitu. Lo clear udah ketangkap belum tuh orang?
Ya belum, jadi ada proses-prosesnya. Pertama waktu ada yang lapor gitu aku mulai sosialisasikan di media sosial aku kayak Twitter, Instagram kalau aku nggak mengoperasikan any Facebook. Aku pikir dengan itu orangnya berhenti, tapi ternyata masih sampai sekian lama kemarin. Akhirnya aku pikir oh ya udah kalau gitu aku minta bantuan teman-teman media. Nah terus kalau kita tunggu sekitar beberapa bulan lagi kalau dia masih lagi baru mungkin aku minta bantuan yang berwajib. Justru daripada itu Terry kita undang ke sini karena kita sudah membuktikan bahwa ini orangnya. Ya, lo jujur aja deh. Selama ini apa aja yang udah lo jujur sekarang lo bilang. Lo ngaku. Udah deh, cepet. Ngaku. Serius itu orangnya? Ini orangnya. Ngaku lo. Disuruh lagi, jadi emang berantai ya. Disuruh mandi lagi. Siapa sih namanya? Itu namanya Epe. Dia emang dulunya maling dulunya. Nih, Kasian loh mukanya dia melas. Tapi bentar, ini pencatutan nama-nama artis untuk mengambil keuntungan pribadi. Ini bukan terjadi buat artis-artis Indonesia aja. Ya, ini juga terjadi di luar ya. Yang terjadi sama siapa aja, Hesti silakan. Ya benar, ternyata kasus pencatutan itu bukan terjadi sama selebriti Indonesia aja. Beberapa selebriti luar negeri juga banyak yang mengalami kasus pencatutan. Di antaranya adalah yang pertama, ada artis Korea yang menggugat eBay. 59 selebriti Korea termasuk Girls' Generation, Jang Dong-gun, dan juga Bae Young-jun itu telah menggugat pasar bebas. Dikarenakan para selebriti ini menuntut agar nama mereka itu tidak digunakan tanpa izin dan kemudian menggugat eBay Korea karena di website ini banyak pengguna dapat memposting item mereka sendiri untuk dijual dan menjual barang serupa dengan yang digunakan oleh para selebriti dan menggunakan nama mereka. Berikutnya ada George Clooney yang menggugat orang yang mencatut namanya. Aktor Hollywood George Clooney ini namanya dicatut oleh 3 warga negara Italia yaitu Vincenzo Candelire, Francesco Galdelli dan juga Vanya Goffi yang mendirikan sebuah label fashion. Mereka mengklaim bahwa Clooney ada di balik label fashion mereka yang didirikan dengan sebutan GC Fashion yang mengambil nama dari singkatan George Clooney. Padahal itu tidak benar, berarti namanya dicatut. Nah, itulah beberapa informasi dari saya. Thank you. Oke Hesti, terima kasih. Thank you. Ternyata nggak terjadi di dalam negeri aku ya. Thank you Hesti. Hesti sama gue sama tim Jidat. Bisa gantian lampu studio tuh kayak kita berdua. Oh, belum aja gue yang dibuka apa sih? Saya pengen Dia palsu Vincent ya? nyaris botak, Vincent nyaris botak. Ini rambut yang di belakang, yang depan ini belakang sini nih. Pindahin ke depan. Terus ini udah berakhir, maksudnya udah selesai kah kasus Masih ini? menunggu sih, maksudnya masih menunggu orang itu masih terus apa enggak gitu. Kalau dia masih terus mengoperasikan itu dan masih terus nipu ya baru nanti kita ambil langkah selanjutnya lah. Sampai saat ini ada yang minta ganti rugi ke kamu nggak kan pakai nama Terry Putri nih? Mungkin lebih ke ngecek ya, ngecek ke aku langsung gitu. Susah payah mereka nyari mereka cerita apa segala macam ya aku bingung posisi, ngerti nggak sih? Maksudnya yang ya gimana itu kan bukan gue, masa gue mau ganti gitu. Tapi terus ya harus ada toleransi juga sama orang yang dirugikan itu kan, orang yang sudah kena tipu gitu. Ganti setengah-setengah lah. Enggak ya. Padahal nggak tahu kan Terry, kalau kita ke rumahnya ada kulkas, ada TV. Oh gitu. Ya emang di rumahnya ada kulkas, ada TV. Bukan dari Iya, penipuan iya. itu bukan. Bukan. Tapi dengan daripada itu, lo ada dengan ya pokoknya karena oleh sebab itu makanya daripada lo kan Yang penting lu ngerti lah Terry. iya. lo jadi punya ini nggak punya kayak rules atau tips yang bisa lo bagikan ke kita untuk menghindari penipuan. Ya otomatis lah kita jadi banyak belajar gitu, jadi pengen kasih tahu Nah itu semuanya juga. karena sebab dari Harus makan ini. mereka kapanpun itu ya, ada baiknya Bagi ya? Mau bagi nih? Iya, bagi Oke. tips-tips. Asik. Karena seneng sebab nih. musabab yang disebabkan oleh kenapa itu, makanya sekarang Terry Putri akan memberikan tips-tips oleh yang karena itu daripada mana. jaga keamanan sosial media. Silakan Terry Putri. Boleh, aku sana ya. Ya. Ya ini untuk semuanya nih ya, kita kan semua menggunakan yang namanya sosial media, tapi harus hati-hati juga namanya cybercrime. Jadi ada tips-tipsnya nih supaya menjaga keamanan sosial media. Tips yang pertama, jangan lupa log out
account Anda dimanapun, kapanpun Anda mengaktifkan Facebook. Tombol logoutnya tinggal dicari aja, gampang, ada tulisannya logout. Nah, seperti itu. Nah, terus ada juga berikan 2 email. Jadi pada account Anda 1 email aja tuh nggak cukup. Membutuhkan 2 email sebagai email utama dan yang kedua sebagai email backup. Kalau ada hacker yang hack Facebook, jadi melalui email utama, tinggal klik forgot password, masukin email yang kedua. Itu triknya. Tips yang ketiga. Oke, dan sekarang ini tips yang ketiga. Ada lagi nih ya, bedakan password email dan akun Facebook. Sebisa mungkin hindarilah kesamaan password pada akun Facebook dan password pada email. Password email dan Facebook sama, langsung klik change password. Ada juga tuh, pokoknya yang ngerti sosial media pasti tahu ada change password segala macam ya. Gampang kan? Masih ada lagi, jangan sembarangan ngeklik link yang mencurigakan. Kan banyak tuh sekarang link-link aneh-aneh ya, bikin penasaran gitu kayaknya. Seperti link-link berita dengan judul heboh yang menarik perhatian. Lihat dulu nih apakah link itu benar atau tidak, atau benar atau tidak dari portal berita resminya. Hati-hati juga nih, ada tag-tag iklan yang nggak penting. Iklan itu bisa menjebak takutnya. Ada lagi yang terakhir nih ya, agar lebih yakin akan keamanan sosial media. Udah bingung nih ya, udah forgot password, udah change password segala macem, masih aja nggak aman. Ya udah, tips yang terakhir adalah panggil security. Bisa mungkin ya, security, terus orang-orang yang brand besar, atau bisa membantu mungkin mengamankan Facebook. Jadi Bisa pada ya. saat wawancara, saya ingin Anda bekerja di saya. Sebagai apa Pak? Ngejagain sosial media saya. Bodyguard, boleh. Bodyguard orang, bodyguard Facebook jadinya. Seperti itu. Saya Silakan. kembali ke sana. Terima Terry Putri. kasih Terry. Badan ya. gede gitu Ter ya. Tugas saya apa, Pak? Jaga Facebook. Kamu jagain Facebook saya aja. Terus ngapain saya? Kalau aku sih nggak bisa jagain Facebook, tapi bisa jagain hati kamu, Terry. Masih. Ya, ya. Thank you. Oke, baiklah. Menyambung tadi, ini kan banyak kejahatan di dunia sosial Gue kan media. udah tahu lu banget. Terry, ini Apa? sebetulnya hukuman apa yang paling pas buat orang-orang yang melakukan kejahatan di sosial media ini? Sebenarnya emang harus dikasih pelajaran. Yang paling penting tuh sosialisasi aja gitu, sosialisasi ke orang-orang supaya ini nggak terjadi lagi. Benar. Tapi kalau seandainya pun masih, ya harus ganti rugi dengan apa yang sudah mereka ambil ke orang-orang yang dirugikan kan. Kalau bentuknya uang ya kembalikanlah uang itu, orang kan jadinya rugi kan yang beli apa segala macam. Nah, kalau Vincent ada kira-kira hukuman apa yang cocok untuk orang-orang seperti kamu ini? Ya seperti saya. Oh enggak seperti orang-orang kayak gitu. Ya ditangkap lah, ditangkap. ya. Baik yang, Iya. modusnya Terry pun itu udah harus ditangkap karena itu udah penipuan banget itu. Iya, sama yang penting Merugikan juga, orang. kita semua orang kan menggunakan yang namanya sosial media kan, yang maksudnya yang followers kita, yang teman-teman kita harus hati-hati juga dicek ini asli apa tidak. Benar. Gitu. Jadi bukan hanya dari pihak sininya yang hati-hati, tapi pihak yang memanfaatkan itu juga, yang mengikuti kita juga harus hati-hati juga. Dibutuhkan gitu. kecerdasan kita untuk di teknologi seperti ini Cerdas, sekarang. iya seperti pinter ini. banget sih. Iya dong, soalnya banyak banget Ter yang dikit-dikit berita ini, anak ini hilang dijemput gini-gini langsung di bas. Tanpa Iya, kita iya. ngecek dulu sebenarnya beritanya benar atau enggak. Iya, Udah iya. banyak-banyak ini sering-sering begini apa terlalu cepat. Apa sih nyebutnya hoax? Hoax. Pokoknya Hoax. Terima kasih Terry Putri. Thank you so much, Night Oke, Show. cantik aja nih ya. Amin. Nanti setelah ini kita akan punya info tentang kebijakan pemerintah. Ya. Tetap di Tonight Show. Ini rencananya kapan Bu akan terwujud Bu? Pastinya belum tahu. Tapi masih banyak persiapan yang harus dilakukan untuk situ.